Selain ancaman kasus positif yang melonjak, pandemi COVID-19 juga turut mengancam sektor perekonomian Indonesia. Salah satu yang mendapatkan ancaman serius dari pandemi COVID-19 adalah badan usaha yang dimiliki oleh BUMN. PT Garuda Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar di kuartal 1 tahun ini. Berikut adalah informasi selengkapnya. Memasuki kuartal 1, sejumlah perusahaan BUMN mengalami lonjakan kerugian yang signifikan. Hal tersebut dialami oleh dua perusahaan penyedia layanan transportasi negara, yakni PT Garuda Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia. Hingga 5 Juni 2021, tercatat perusahaan maskapai penerbangan tersebut merugi hingga 1,6 triliun dalam sebulan. Hal tersebut menyebabkan hutang dari PT Garuda Indonesia saat ini mencapai 4,5 US dollar atau sebesar 70 triliun rupiah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo pada rapat bersama Komisi 4 DPR Kamis 3 Juni 2021. Menurutnya, pendapatan yang diterima oleh Garuda Indonesia saat ini mengalami penurunan yang tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena dampak pembatasan penumpang sebagai upaya pencegahan menghadapi penyebaran COVID-19. Menyikapi kondisi tersebut, pihak manajemen Garuda Indonesia bersama dengan Kementerian BUMN tengah menyusun skema untuk negosiasi dan melakukan restrukturisasi terkait hutang yang dihadapi oleh perusahaan. Melibatkan 36 lessor dan investor yang terikat di dalamnya, pihak Garuda Indonesia berharap agar semua dapat menerima penawaran negosiasi dan menekan biaya operasional hingga 50% melalui proses restrukturisasi dalam 270 hari ke depan. Meskipun begitu, ancaman kebangkrutan masih ada apabila terdapat pihak investor dan lessor yang menolak negosiasi serta melakukan tuntutan legal terhadap perusahaan maskapai penerbangan tersebut. Sama halnya dengan Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia atau KAI juga turut mengalami kerugian yang mencapai 303,4 miliar rupiah. Berdasarkan laporan dari Bursa Efek Indonesia, kerugian yang dialami oleh perusahaan pelayanan jasa angkutan kereta api tersebut disebabkan karena anjloknya pendapatan yang semula sebesar 5,3 triliun menjadi 3,45 triliun. Disampaikan langsung oleh manajemen KAI, menurutnya kondisi ini terjadi sebagai dampak dari penurunan volume penumpang di masa pandemi. Diperkirakan kondisi ini akan cepat membaik seiring dengan peningkatan operasi dan kinerja perusahaan. Meskipun begitu, PT KAI masih terus memantau likuiditas, operasi hingga sumber daya yang berlangsung demi meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut memasuki kuartal kedua di tahun ini. Walaupun merugi, BUMN terlebih PT KAI dan Garuda Indonesia yang merupakan penyedia transportasi publik harus tetap menjalankan fungsinya sebagai perusahaan negara yang melayani publik. Dengan tugas dan kondisi seperti saat ini tentunya menjadikan dilema bagi setiap pelaku kegiatan ekonomi, terlebih BUMN yang di samping harus melayani publik namun juga harus memenuhi kebutuhan operasionalnya. Maka tidak heran, kebijakan pemulihan ekonomi sangat penting untuk dilaksanakan beriringan dengan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat. Febri Noval, Fiorentina Natasha, dan Nandita Putri melaporkan untuk Visip on this Week.